Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukron lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilmu ini disusun secara turun-temurun oleh Kiai Haji Rashim Niharja. Ilmu Marifat dan Tauhid ini merupakan pemurnian dan penyegaran kembali ilmu Tauhid dan Marifat. Merupakan suatu sumbangan pikiran yang bersifat membangun, yang bertujuan untuk pemurnian dan penyegaran kembali ilmu Tauhid dan ilmu Marifat. Sebelumnya silakan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad. Dan tentu saja, mari kita lanjutkan kebiasaan baik kita di sini. Silakan tulis solawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat satu kali, Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat rahmat dan keberkahan. Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Ada dua hal, yaitu mudarat dan manfaat. Segi mudaratnya ialah ada kalanya membawa orang menjadi sesat atau musyrik, dan ada kalanya membawa orang jadi apatis, mengasingkan diri dari pergaulan masyarakat ramai, dan secara mutlak memandang dunia ini sebagai tempat kotoran dan merusak, padahal dunia ini tempat beramal, bekerja dan berjuang untuk kebahagiaan umat manusia di dunia. Dan di akhirat bisa terjadi hal-hal demikian itu apabila seseorang bertasawuf tanpa berakidah yang konsekuen dan bersyariah, dan tanpa tasawuf yang berasal dari tasawuf Islam yang murni dengan akidah yang hasil dari marifat sebenarnya itu. Kita pasti mengetahui bahwa Tuhan itu pasti ada dan bisa merasakannya sendiri dengan kopi, karena mereka itu pasti mengenalnya dengan araf, trobi-pirobi, sehingga betul-betul mempercayainya. Dengan syariah, kita dapat taat, menuruti peraturan-peraturan agama atau Tuhan. Dan dari ilmu marifat dan ilmu tauhidlah kita bisa merasakan dalam batin kita dan mengenal Tuhan untuk siapa dipersembahkan amal ibadah kita, dan sebagai kontrol jiwa untuk khusyuk kepadanya. Segi manfaatnya ialah karena tauhid merupakan dasar pokok kekuatan batin, pembersih jiwa dari kemusyrikan dalam hati, dan penumpuk iman, penyubur amal saleh, semata-mata mencari keridaan Allah, memperkuat daya juang dengan sifat yang bernilai tinggi, membina tata hidup dan kehidupan, terutama untuk membina mental pembangunan atas dasar-dasar tasawuf. Maka Islam akan lebih mampu membangun kemajuan dunia, dan terutama pada pembangunan nasional kita sekarang. Ini maka sesuai dengan tujuan channel Tilawah Semesta ini. Seperti dikatakan barusan, dan sebagai intisarinya dapat dilihat dari deskripsi channel. Ini yang menunjukkan pentingnya ilmu makrifat dan tauhid. Ini untuk menjadi referensi acuan keilmuan yang lebih mendalam untuk umat Islam yang masih sama-sama membutuhkannya, terutama di pelajaran-pelajaran siswa-siswa di pesantren-pesantren dan fakultas-fakultas Islam. Maka untuk itu saya sangat mengharapkan agar channel dan video ini dapat dicerna, diterima dan diteliti, dan harus hati-hati dalam mengambil kesimpulan, karena channel Tilawah Semesta ini sangat mendalam sebagai bahan studi, di mana ilmu tauhid merupakan pusat keyakinan dalam hati. Umat Islam tanpa keyakinan itu nol besar. Selain daripada itu, ialah agar remaja kita dapat terisi jiwanya dengan ajaran tauhid dalam rangka membina mental agama Islam. Jangan goyah lagi sehingga pembangunan kita jadi bersih dari hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga channel ini sesuai dengan tujuan kita semua, sesuai dengan agama Islam. Dan bagi masyarakat bangsa Indonesia, semoga Tuhan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua,
Para hadirin yang kami hormati, perlu diketahui, saya ini akan mencoba meneruskan pembahasan yang berjudul Ilmu Ma'rifat dan Tauhid sesuai dengan permintaan jemaah. Jika bahasan ini dilanjutkan, ini pasti banyak sekali yang menyangkut kata-kata asroriyah, rahasia yang memang sedikitnya menyangkut pada keterangan yang bersifat asroriyah, seperti yang tercantum di dalam kitab Sirur, asror yang berbunyi, Fa'ina ifsa asyri rububiyati kufran. Artinya sesungguhnya menjelaskan tentang rahasia ketuhanan adalah hukumnya kufur. Juga ada lagi keterangan yang berbunyi, Man arafallahu kala lisanuhu. Artinya barang siapa yang telah mengenal Tuhannya, maka lipatkanlah lidahmu. Kitab Darun Nafis. Maka dengan dua keterangan ini, kami merasa takut untuk kelanjutannya. Tapi setelah lama kami pikir juga dalam hati, merasa kasihan untuk generasi selanjutnya. Bagaimana kalau umat Islam untuk masa depan semakin jauh dengan yang sebenarnya? Karena melihat di zaman sekarang juga bisa kita lihat, bersama sudah jauh dengan aturan yang sebenarnya. Banyak orang yang sudah tidak hormat lagi kepada orang tua, juga sudah kurang adil dengan sesama manusia. Nyawa orang sudah tidak ada harganya lagi. Nah, pembunuhan di mana-mana. Jadi kami melihat dan mendengarkan seperti itu. Coba kita perhatikan sekarang ini. Manusia sudah tidak merasa takut sama Allah. Kejahatan di mana-mana. Korupsi sudah jadi biasa. Intinya, sudah tidak merasa takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kami merasa khawatir untuk masa yang akan datang. Karena kalau tidak ada peringatan dari ulama-ulama sekarang, dengan cara membeberkan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya itu, jelas untuk masa yang akan datang, akan lebih parah lagi daripada sekarang. Maka dengan ini kami akan memberanikan diri di dalam channel Tilawah Semesta ini, untuk siap melanjutkan pembahasan tentang ilmu ma'rifat tingkat tinggi, ilmu ma'rifat dan tauhid. Karena Allah telah berfirman yang dicatat dalam Al-Quran surat ketiga ayat 79, yang artinya sebagai, berikut hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Nah, sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk menuliskan sholawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan di kolom komentar, agar keberkahan semakin mengalir dalam hidup kita. Dan jangan lupa juga untuk like, share dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.